Hai semuanya. Apa kabar sahabat onlineku dimanapun kalian berada saat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, tetap semangat, dan tentunya selalu bahagia. Terima kasih sudah mengklik videonya. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir atau menemukan channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Divia, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak dan mempunyai warung sembako kecil di teras samping rumah. Dan bagi teman-teman yang sudah setia selalu menonton setiap video aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang direncanakan, apa yang dicita-citakan akan segera tercapai ya teman-teman. Oh ya, sambil menemani aku dengan segala aktivitasku di warung sembako kecilku, kita sharing-sharing yuk. Di sini aku ingin sharing berbagai alasan kenapa pelanggan tidak mau lagi berbelanja di warung sembako kita ya. Pelayanan di warung sembako kita sangat berpengaruh pada kesuksesan usaha warung sembako. Semakin bagus pelayanannya, pelanggan akan merasa puas sehingga tidak sungkan-sungkan untuk kembali berbelanja lagi. Namun, kebanyakan pemilik warung sembako tidak menyadari kalau pelayanannya buruk di mata pelanggan. Jika hal itu tidak segera diperbaiki, maka pelanggan akan merasa kapok untuk berbelanja di warung sembako kita. Jika pelayanan di warung sembako buruk, biasanya mereka tidak langsung komplain kepada pemilik warung, tetapi mereka akan bercerita kepada orang-orang sehingga bisa menyebar dari mulut ke mulut kalau warung sembako kita pelayanannya buruk. Kalau warung sembako kita mendapatkan kesan negatif, itu bisa mempengaruhi perkembangan warung kita. Nah, berikut beberapa contoh kalau warung kita dicap mempunyai pelayanan yang buruk. Yang pertama ialah timbangannya kurang pas. Baik sengaja maupun tidak sengaja, yang namanya pembeli yang sudah biasa membeli di warung lain mungkin pasti bisa mengetahui berat sesuatu barang yang kita timbang itu segimana. Nah, dari situlah mereka tidak mau berbelanja di warung kita, dan di situ dia bisa menceritakan kepada orang kalau timbangan di warung kita kurang atau tidak sesuai. Jadi seharusnya kita misalnya dalam kita menimbang gula atau minyak, seharusnya itu ditimbang sesuai dengan takarannya, supaya ketika pembeli datang berbelanja di warung kita, mereka puas dengan timbangan kita. Selanjutnya ialah jam operasional yang tidak menentu. Maksud di sini tidak menentu ialah kadang warung kita buka pagi, kadang buka siang, kadang tutup, dan bisa membuat pelanggan kecewa karena istilahnya tidak jelas ya apakah warung kita buka atau tutup di saat mereka mau berbelanja. Dan itu bisa membuat mereka tidak mau lagi berbelanja di warung kita ya teman-teman. Contoh selanjutnya ialah menjual barang yang kondisinya rusak atau sudah tidak layak jual. Misalkan produk sudah dimakan tikus, beras sudah berkutu, gula pasirnya basah, telurnya busuk, atau minyak goreng beku. Jadi kita kurang teliti sehingga tanpa sengaja sampai ke tangan konsumen. Nah, ini bisa menyebabkan pelanggan tidak mau berbelanja lagi di warung kita karena menjual barang-barang yang sudah expired atau barang-barang rusak dan sudah tidak layak jual lagi. Selanjutnya ialah tidak melayani return barang.
Misalkan ada pembeli yang membeli di warung kita dan kebetulan barangnya sudah rusak atau kadaluarsa, tapi kita tidak mau untuk mengganti barang tersebut dan tidak mau ganti rugi. Nah, itu juga bisa menyebabkan pelanggan kecewa dan tidak mau lagi berbelanja di warung kita. Selanjutnya ialah mengganti kembalian receh dengan permen. Jadi tidak semua pelanggan mau uang kembaliannya diganti dengan permen ya teman-teman. Jadi usahakan kita sebagai pemilik warung untuk selalu menyediakan uang receh sebagai kembalian ya. Selanjutnya ialah tidak melayani pembeli di saat kita lagi beristirahat. Jadi teman-teman, misalkan kita lagi tidur atau makan, terus ada pembeli, lalu kemudian kita tidak melayaninya, padahal dia lagi membutuhkan barang tersebut. Maka berikut pelanggan tersebut tidak lagi mau berbelanja di warung kita. Jadi usahakan di saat kita lagi beristirahat, ada yang menggantikan kita untuk menjaga warung supaya ketika pelanggan datang tetap bisa dilayani. Atau sebaiknya ketika kita lagi beristirahat atau lagi makan, warungnya kita tutup supaya kita tidak mengecewakan pelanggan ya teman-teman. Selanjutnya ialah sibuk dengan urusan sendiri ketika pembeli datang. Misalkan ya, kita sibuk bermain HP padahal sudah ada pelanggan yang mau berbelanja. Jadi usahakan kita melayani pelanggan dulu baru kita bermain HP supaya pelanggan tidak merasa dicuekin dan tidak membuat dia pergi ya teman-teman. Selanjutnya ialah pemilik warung mencurigai pembeli mencuri di warung kita, warung sembako. Nah, ini juga sesuatu hal yang buruk ya teman-teman. Jadi usahakan supaya kita tidak mencurigai pembeli melakukan sesuatu yang buruk, misalkan mencuri. Sebaiknya memasang CCTV supaya kita tidak asal menuduh. Karena ketika kita menuduh seseorang dan terbukti tidak seperti yang kita tuduhkan, ini bisa menyebabkan pelanggan kabur. Yang alasan yang paling terakhir ialah sombong atau kita sering marah-marah pada pembeli tanpa sebab. Nah, itu juga bisa membuat pelanggan kabur tidak mau berbelanja lagi di warung sembako kita. Sampai di sini dulu kita sharing-sharingnya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Dadah.